Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husna Said, NPM 212153335. Saya berasal dari studi Pendidikan Agama Islam Kampus IAIN Darussalam. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi fikih MA yang mana berjudul tentang qazaf dari kelas 11 bab 2. Sebelum kita masuk ke pengertian qazaf, alangkah baiknya kita memahami tentang qazaf. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa qazaf ini adalah termasuk dari pembahasan kisos, pembagian kisos. Yang mana qazaf ini artinya yaitu penuduh orang yang berzina. Jadi di sini akan dijelaskan tentang hukuman orang yang telah menuduh seseorang dalam berzina. Langsung saja ke pengertian qazaf. Jadi pengertian qazaf ini secara bahasa, qazaf yaitu melempar dengan batu atau yang semisalnya, atau ar-ramyu bil hijarah wa ghairiha. Jadi menurut arti secara bahasa, qazaf ini artinya melempar batu. Kemudian menurut istilah, qazaf adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Jadi menurut istilah, pengertian qazaf yaitu melempar tuduhan zina. Jadi menuduh seseorang dalam keadaan berzina, maupun orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, secara terang-terangan. Jadi qazaf ini menuduhnya itu secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyian. Pengertian menurut istilah. Kemudian ke pembahasan selanjutnya, ke hukum qazaf. Jadi di sini akan dijelaskan tentang hukum qazaf. Saja, qazaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Jadi qazaf ini termasuk daripada dosa-dosa besar, sebagian daripada dosa-dosa besar yang tidak patut kita lakukan kepada sesama muslim lainnya. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qazaf. Jadi di sini akan dijelaskan tentang keharaman qazaf, dalil keharaman qazaf. Firman Allah SWT dalam An-Nur ayat 23. Kemudian saya ingin bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Ayat 23. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah dari perbuatan keji lagi beriman berzina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Quran Surah An-Nur ayat 23. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang menuduh seorang perempuan berzina, yang mana perempuan itu tidak pernah melakukan zina, maka akan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan akan diazab sebagai azab yang besar. Makanya di sini ada larangan yang sangat besar, penjelasan sangat besar bahwasanya dilarang untuk kita melakukan perlakuan qazaf ini kepada sesama muslim. Apalagi seorang muslim itu tidak pernah melakukan zina sama sekali, maka itu adalah hukum yang sangat besar, azab yang diberikan Allah yang sangat besar. Kemudian ke pembahasan selanjutnya, had qazaf. Jadi di sini akan dijelaskan bahwasanya hukuman orang yang menuduh orang melakukan zina tersebut. Had qazaf, had atau hukuman. Jadi had di sini maksudnya itu hukuman qazaf. Bagi pelaku qazaf adalah cambuk sebanyak 80 kali. Nah, di sini akan ditetapkan hukuman orang yang melakukan penduduhan berzina akan diberikan cambukan sebanyak 80 kali bagi yang merdeka. Jadi bagi yang merdeka. Kemudian cambuk 40 kali bagi yang budak. Nah, bagi yang budak dapat hukuman juga ketika dia menuduh orang yang berzina. Karena hukuman budak setengah hukuman orang merdeka. Jadi dibandingkan bahwasanya hukuman seorang budak itu dianggap setengah daripada orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu kan 80, seorang budak 40. Jadi setengah-setengah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 4. Di sini ada dalil lagi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi ada 4 orang saksi sebagai saksi. Anggap kita menuduh tadi tuh. Jadi harus ada 4 saksi. Maka deralah yang menuduh itu 80 kali dera. Jika benar kejadiannya tersebut dan ada 4 saksi, maka deralah, cambuklah orang yang telah menuduh berzina tadi. 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian pembahasan selanjutnya, syarat-syarat berlaku had qadzaf. Jadi di sini ada syarat-syaratnya juga berlaku hukuman qadzaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhsan. Pengertian muhsan dalam qadzaf berbeda dengan muhsan dalam masalah zina. Jadi ada perbedaan antara muhsan dalam qadzaf dan muhsan dalam berzina. Dalam qadzaf, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Nah, kalau muhsan dalam qadzaf itu orang yang tidak pernah berzina, dituduh berzina, nah itu termasuk daripada qadzaf muhsan. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seorang yang pernah sudah menikah. Kemudian pembahasan selanjutnya nomor 2 yaitu penuduh balik dan berakal. Jadi had atau hukuman berlakunya qadzaf itu yang kedua itu penuduh balik dan berakal. Jadi penuduh itu termasuk daripada balik dan berakal, tidak anak-anak. Misalnya umur 6 tahun menuduh seorang berzina, kan tidak mungkin. Itu tidak berlaku juga hukuman qadzafnya, yang mana dicambuk 80 kali tadi. Tidak berlaku bagi orang yang belum balik. Kemudian yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara, yang mana saksi dalam kasus qadzaf adalah 2 orang laki-laki adil. Jadi syarat yang ketiga ini adalah kasus orang yang qadzaf ini 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Jadi syarat berlaku qadzaf ini ada juga saksi, yang mana saksi itu 2 orang yang adil. Misalnya satu orang menuduh tadi orang yang berzina, menuduh orang berzina. Jadi orang yang dituduh berzina ini harus mendatangkan 2 saksi supaya qadzaf itu terlaksana, yang mana saksi tersebut laki-laki yang adil, 2 orang laki-laki yang adil. Kemudian yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, yang mana orang yang tidak pernah melakukan zina itu dituduh oleh si penuduh tadi, yang mana orang yang dituduh tidak pernah melakukan zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri. Nah, ada pengakuan juga dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik berbuat zina. Kemudian selanjutnya gugurnya had qadzaf. Jadi ada juga gugurnya had qadzaf. Yang pertama, 1 penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Jadi ada juga gugurnya had qadzaf, gugurnya hukuman orang yang menuduh zina. Yang mana yang pertama itu adanya 4 orang saksi adil yang menuduh bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Nah, ada 4 orang saksi yang mana melihat atau benar-benar terjadinya zina tersebut. Yang kedua, li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah SWT sebanyak 4 kali jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan saksi. Jika tidak mampu juga menghadirkan saksi, dia harus bersumpah atas nama Allah Ta'ala sebanyak 4 kali. Kemudian yang ketiga, tertuduh memaafkan, yang mana si penuduh itu memaafkan yang dituduh berzina tadi, memaafkan apa yang telah dilakukan seorang penuduh kepada dia. Kemudian hikmah dilarangnya qadzaf. Sini ada hikmahnya dilarang qadzaf. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat. Jadi hikmahnya itu yang pertama, menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat tanpa adanya perkelahian dengan adanya tuduh menuduh melakukan zina tadi. Kedua, agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina.
Jadi hikmahnya itu dilarangnya qadzaf itu supaya tidak ada kebohongan di antara menuduh dan penuduh terhadap orang yang melakukan zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jerat dan sadar dari perbuatan yang tidak terpuji. Jadi hikmahnya dilarang qadzaf ini adanya hukuman qadzaf ini, seorang yang penuduh itu merasa jerat dengan adanya hukuman seperti 80 cambukan, 40 cambukan tadi bagi orang yang budak. Nah, itu akan merasa jerak bagi yang penuduh. Kemudian yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antara sama anggota masyarakat. Jadi dengan adanya dilarangnya qadzaf ini, tanpa dilarangnya qadzaf ini tidak ada perkelahian sama masyarakat, damai, tentram di masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Jadi keadilan itu ditetapkan benar di masyarakat tersebut, tidak ada perkelahian sama sekali, dan hukuman keadilan tersebut adil, tidak ada kesalahan sama sekali dalam ajaran Islam. Ya, cukup sekian, sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Cukup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.